kamu, lari maraton merupakan jenis olahraga yang santai dan juga menyehatkan tubuh. Selain itu, lari maraton juga memiliki sejarah yang panjang. Adapun dalam olahraga ini, terdapat berbagai jenis hingga aturan khusus yang perlu diketahui oleh pelari maraton. Maka dari itu, tim kami sudah mengulas mengenai apa itu lari maraton, lalu sejarah dari lari maraton, dan berikut ulasan liputan tim kami. Lari maraton merupakan sebuah cabang olahraga atletik atau lari jarak jauh sepanjang 26 mil 385 yard atau 42,195 km. Olahraga ini termasuk dalam kategori olahraga prestasi yang banyak diminati oleh berbagai kalangan. Lari jarak jauh sudah dilakukan oleh masyarakat Yunani pada era 490 sebelum Masehi. Dan dahulunya tujuannya bukan untuk perlombaan ataupun kesehatan, tetapi untuk berburu hingga mengirim pesan. Paidipides, seorang tentara Yunani, adalah sosok yang pertama kali melakukan kegiatan berlari yang bermula dari kota kecil bernama Marathon dengan jarak 150 mil dari Athena untuk menyampaikan pesan kemenangan Yunani atas Persia. Namun, Paidipides meninggal setelah misi kemenangan tersebut, dan masyarakat Yunani mengenang jasanya dengan mengadakan perlombaan lari jarak jauh dengan jarak 24 mil atau 40 km di ajang Olimpiade modern pertama yang diadakan di Athena pada tahun 1896. Kemudian, diadakan Olimpiade pada 1908 di London dengan jarak lari diperpanjang menjadi 26 mil atau 41 km. Pada 1921, penetapan lari jarak jauh ini distandarisasi menjadi 26 mil 385 yard atau 42,195 km. Atlet Indonesia yang memiliki prestasi dalam perlombaan maraton ini salah satunya adalah Agus Prayogo. Agus Prayogo berhasil menjadi pemenang dalam Indonesia International Marathon 2022 pada kategori full marathon dengan catatan waktu 2 jam 36 menit dan 14 detik. Sementara itu, atlet maraton tercepat di dunia diraih oleh Eliud Kipchoge asal Kenya yang mencatatkan pencapaian 2 jam 1 menit dan 39 detik. Nah, itu dia ulasan tentang lari maraton. Memang, lari maraton mempunyai sejarah yang panjang. Hingga abad 21 saat ini, lari maraton tetap masih dilakukan dan masih banyak peminatnya. Sekarang mengulas jenis-jenis lari maraton itu ada apa aja sih? Lari maraton memiliki beberapa kategori berdasarkan jarak tempuhnya. Kategori pertama berada pada 5 km yang sangat populer bagi pemula. Kemudian dilanjutkan dengan 10 km, half marathon dengan jarak 21,1 km, dan yang terakhir ada full marathon dengan jarak 42,195 km. Kategori lari maraton yang sering digunakan dalam berbagai kejuaraan, khususnya untuk pemula, ditempuh sejauh 5 km hingga 10 km. Salah satu event maraton khusus bagi pemula adalah Festival Run. Sementara itu, jenis half hingga full marathon dengan jarak tempuh 21,1 km dan 42,1 km biasanya diperuntukkan bagi para atlet nasional maupun internasional. Nah teman-teman, lalu peraturan apa aja sih yang harus kita ketahui sebagai pelatih maraton, terutama dari sisi kesehatan? Yuk kita tanya bareng-bareng ke dokter spesialis olahraga Aris Sutopo. Setiap peserta harus melakukan istilah kita di kedokteran olahraga itu PPA, Pre-Participating Physical Evaluation. Paru-parunya bagaimana, baru dari hasil medical check-up for sport ini kita nyatakan dia fit untuk melakukan latihan. Nah, untuk latihan ini, untuk menentukan dosisnya, dia harus melakukan
physical fitness test. Jadi medical check up, dia fit, baru dia harus lakukan physical fitness test. Kebugarannya udah sampai semana nih orang nih untuk lari maraton nih. Semua olahraga, latihan olahraga harus diimbangi dengan pola makan yang baik. Jadi, you mau latihan buat olahraga maraton, misalnya latihannya seminggu 3 kali. Nah, setiap kali latihan makannya mesti berapa kalori, itu kan mesti dihitung. Oh, you lari latihannya misalnya 2 jam sehari, mungkin ngabisin 600-700 kalori. Terus pekerjaan sehari-hari, kuliah apa, ngabisin berapa kalori ini. Nah, nanti ahli gizi hitung. Ada untuk olahraga maraton 2 jam sehari, tambah kegiatan fisik yang lainnya, kantor atau kuliah ini, ada yang membutuhkan misalnya 2000 kalori. Halo semuanya, balik lagi sama aku. Nah, di segmen kali ini kita masih bahas tentang olahraga lari maraton. Nah, aku tuh salut banget loh sama para atlet lari. Karena gimana ya, mereka tuh kondisi fisiknya tetap fit meskipun udah lari belasan, bahkan sampai puluhan kilometer. Nah, di situ teman-teman pernah mikir gak sih gimana ya cara atlet bisa tetap mempertahankan kesehatan tubuhnya yang fit sampai akhir garis finish? Wah, walaupun banyak banget manfaat dari lari maraton, ternyata sulit juga ya untuk menjadi atletnya karena banyak banget aturan-aturan khusus seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, ngomong-ngomong, di segmen ini terdapat manfaat atau fakta yang ternyata belum kita ketahui loh. Mau tahu nggak apa aja? Yuk kita simak liputan berikut ini. Nah, ternyata lari maraton itu memang mempunyai segudang manfaat loh untuk kesehatan. Manfaat ini ternyata sudah ada penelitiannya. Dilansir dari kompas.com, lari jarak jauh atau lari maraton dapat memperpanjang usia biologis jantung hingga 4 tahun serta meningkatkan kesehatan jantung. Kemudian, ada studi penelitian yang membuktikan bahwa apakah benar lari dapat memperpanjang umur dan mencegah penuaan dini. Penelitian itu diterbitkan dalam The American Journal of Cardiology, di mana ada sebanyak 138 pelari yang dianalisis. Nomor satu, kita mesti yakin bahwa umur nggak bisa diperpanjang, nggak bisa diperpendek. Umur kita, kapan kita kembali kepada Yang Maha Kuasa, udah ada waktunya. Kalau kita mau perpanjang, bisa, kita mesti minta sama Tuhan. Bukan kita yang ngatur. Bukan. Itu. Tuhan, semoga umur saya bisa diperpanjang. Nomor satu, pemikirannya mesti begitu. Kalau pertanyaannya umur ya, bisa diperpanjang. Karena pertanyaannya umur. Kalau dibilang dengan maraton memperlambat penuaan, itu juga tanda tanya lagi nih. Memang ada proses penuaan, tapi kalau kita latihan fisik dengan baik nih, bukan dipaksa, bukan ini ekstrim, itu proses penuaannya memang lebih lambat. Nah teman-teman, tadi gue udah dengar nih manfaat yang dipaparin sama Dr. Sutopo. Aku jadi bingung deh, sebenarnya masyarakat tuh pada beneran tahu nggak sih kalau olahraga maraton itu banyak banget manfaatnya? Coba yuk kita tanya-tanya. Betul, kalau tubuh saya tambah segar, tambah mantap lah, lincah, emang udah terbiasa. Oh enggak. Udah, jantung saya bagus terus, saya pernah check up sering di Karolus itu, bagus semua. Ganti, boleh. Yang penting sering latihan itu aja. Memang mantap. Boleh, yang penting ada nomor BIP, Bu. Iya, saya pernah menjuarain Di foto aja nomor BIP. 995. Nanti aja habis terima hadiah, Bu. Juara super sama PP dulu. Masalah pola makan ya, kita kan Halo. ya Congrats, kalau namanya kita lari ya inilah pasti kita makan juga, Ini tapi kayaknya seadanya jadi gitu. Enggak kayak makan biasa. Oke, hadiah langsung akan diberikan oleh perwakilan dari Biar Ibek nggak naik dan lambungnya Paramount. gitu.
Yang pertama Nah, itu dia jawaban dari beberapa peserta. Nah, yang aku tangkap di sini ternyata masih banyak banget orang yang belum tahu loh manfaat dari lari maraton. Tapi teman-teman di sini kan udah pada nonton ya video kita, jadi pasti teman-teman sekarang udah pada tahu kalau ternyata lari maraton itu punya banyak banget manfaat bagi kesehatan. Dilansir klikdokter.com, manfaat olahraga saat haid justru bisa membuat wanita merasa lebih nyaman. Sebab berolahraga saat haid dapat mengurangi rasa nyeri, perasaan cemas, hingga sakit kepala. Memang, pelari maraton wanita di saat menstruasi sedikit mengganggu karena cairan darah dan hormon tubuh pada wanita sedang meningkat. Bahkan, semua bidang olahraga perlu diperhatikan kesehatannya, terutama risiko-risiko pada pelari wanita. Adapun manfaat tersebut harus tetap memperhatikan aturan-aturan khusus untuk pelari maraton wanita di saat datang bulan atau haid. Tapi, apakah benar manfaat tersebut? Simak penjelasannya berikut ini. Selama latihan itu dilakukan sesuai kaidah kedokteran, sesuai kaidah kesehatan, ya bagus. Tapi kalau latihannya itu dilakukan di luar kaidah-kaidah kesehatan kedokteran, menjadi tidak bagus. Biasanya tuh ada gangguan hormonal. Terjadi gangguan hormonal, nanti terjadi gangguan menstruasi, kaitannya bisa begitu. Kalau dilakukan tidak sesuai kaidah-kaidah kedokteran. Kalau dipaksain satu hari mesti misalnya, tiap hari mesti lari 20 kilo loh, tiap hari. Terus latihan beban besi ini terus tiap hari, ya kacau. Kan ada aturannya. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu terapin protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona. Aku Natasha dan tim pamit undur diri. Terima kasih.